Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi pemrograman web 2. Materi selanjutnya adalah OOP dalam web database atau object oriented programming di dalam web di database. Sebelum materi ini kita sudah mempelajari tentang OOP secara programming di dalam web. Untuk kali ini kita akan membahas tentang OOP yang ada di dalam web, di dalam database di web. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan mendeskripsikan tentang manajemen database. Di sini pastikan web server aktif sebelum melakukan manajemen database. Manajemen database dapat dilakukan menggunakan phpMyAdmin yang terdapat di dalam bundling SAM, MAM ataupun LAM yang beberapa bundling PHP, MySQL dan lain sebagainya, atau MySQL front yang khusus untuk manajemen database di dalam web. Nah, sebelum kita masuk ke sana, memang kita pastikan bahwa database server kita itu harus aktif dulu di sini. Jadi tidak akan bisa di manajemen kalau tidak aktif web server dan database-nya. Manajemen yang dapat dilakukan yang pertama di dalam database itu adalah pembuatan database. Jadi kita dapat membuat database di dalam database server kita. Dalam hal ini kita akan membahas tentang MySQL. Terus ada lagi pembuatan tabel. Jadi ketika kita membuat tabel itu dapat dilakukan dengan phpMyAdmin ataupun software untuk manajemen database. Terus update struktur tabel, bisa ubah, bisa hapus strukturnya. Kalau kita bicara konsep teknologi basis data, berarti kan ada manajemen struktur dan manipulasi data. Terus di sini ada insert data ke suatu tabel, menampilkan data, update data. Update di sini edit dan hapus. Nah, untuk yang insert, tampil, update dan hapus di sini itu masuknya ke DML atau data manipulation language. Sedangkan struktur tabel di sini mengupdate di sini masuknya ke DDL, data definition language. Kalau kita refresh ke mata kuliah atau pelajaran teknologi basis data. Ya, selanjutnya kita akan membahas koneksi ke database atau basis data. Kalau kita menggunakan PHP native, itu kan ini ada sintak namanya MySQL Connect, di mana perintah ini berfungsi untuk menghubungkan basis data ke web server. Jadi di sini ada MySQL Connect, variable string MySQL sama dengan new MySQL. Di sini berfungsi untuk melakukan koneksi ke database engine. Jadi PHP berkomunikasi atau berhubungan dengan database. Terus parameter yang digunakan yang pertama hostname. Ini bentuknya string, tipenya string. Jadi di dalam hostname ini kita akan mendeklarasikan hostname atau nama host dari web server kita. Kalau secara default memang localhost. Terus ada username, di sini adalah username dari database server kita. Secara default biasanya root. Terus password juga sama. Password ini adalah password dari database server. Nah, kalau bundling di SAM biasanya username-nya root, passwordnya kosong.
atau bisa jadi root, passwordnya root, username-nya root, passwordnya root. Terus database name, database, nama database yang akan kita manipulasi atau kita ubah struktur tabelnya. Nah, di dalam koneksi ke database di sini ini memang semuanya berbentuk tipe datanya memang string. Nah, ini digunakan sebelum kita memanipulasi atau mengubah atau merubah struktur tabel. Kita harus connect dulu sebelum semuanya dilakukan. Kita harus koneksi ke database dulu, yang dimana parameternya hostname, username, password, dan database-nya, nama database-nya. Terus ada TCP port. Ini TCP port tipe datanya integer. Nah, biasanya untuk port di dalam database itu secara default kalau MySQL itu biasanya 3306. Nah, cuman memang ada beberapa yang kalau untuk latihan memang TCP port tidak, karena tidak kita gunakan karena memang secara defaultnya kita lokal. Cuman memang untuk program yang sudah rilis, yang sudah up ke internet, memang kita harus menyediakan TCP port. Gunanya, nah ini kalau kita bicara sisi keamanan secara umum, memang kebanyakan dari aplikasi itu memang banyak diserang selain dari pemrograman, itu juga dari portnya. Port di setiap servernya, entah itu web servernya, entah itu database-nya, dan lain-lain. Terus selanjutnya adalah unique domain socket. Ini bentuknya adalah tipe datanya adalah string. Ini biasanya untuk alamat IP-nya atau nama domain. Kalau ini biasanya ke online biasanya memang. Kalau secara default kan kita menggunakan localhost. Kalau kita masih taraf offline atau masih belajar. Selanjutnya ada namanya MySQL close. Jadi perintahnya string MySQL close. Ini digunakan untuk melakukan pemutusan koneksi ke database engine. MySQL get host info. Host info di sini berfungsi untuk mendapatkan informasi khusus yang terkoneksi. Nah, untuk yang MySQL close, nah ini memang jarang sekali dijabarkan di dalam teknik pemrograman. Di dalam MySQL close di sini, jadi sederhana tapi penting menurut saya. Kenapa? Karena ketika kita sudah menggunakan database, baik itu manipulasi ataupun mengubah struktur di tabel, itu diperlukan setiap sintak, setiap script kita harus menggunakan MySQL close ketika sudah selesai. Gunanya apa? Untuk menutup bahwa koneksi ke MySQL-nya kita tutup. Jadi tidak ada lagi perintah tambahan setelah MySQL close. Ini untuk keamanan penting, karena ketika tidak ada MySQL close, ada kemungkinan memang kita diinjek oleh satu script yang untuk memanipulasi database kita. Nah, ini untuk yang kedua, MySQL get host info. Di sini kita akan mendapatkan informasi host yang terkoneksi. Terus ada namanya MySQL connect error, berfungsi untuk mendapatkan kode error jika terjadi gagal koneksi. Ini di dalam manajemen database. Ini terutama untuk MySQL ya, karena sintaknya MySQL. Ini juga penting ketika nanti ada koneksi yang tidak terhubung, komunikasi yang tidak terhubung, itu akan ditampilkan pesan kesalahannya atau pesan errornya. MySQL connect error di sini berfungsi untuk memberikan pesan error jika terjadi gagal koneksi. Kalau ini kode, di sini pesan. Jadi connect error ini kodenya, kode berapa, karena setiap kesalahan di dalam pemrograman itu ada kodenya. Nah, connect error di sini, fungsi ini itu untuk pesannya. Jadi kalau error kodenya, ini adalah isi pesannya. Nah, ini contoh program.
kita buat variabel baru, variabel con sama dengan MySQL Connect. Ini localhost adalah hostname-nya, root adalah username-nya, terus kosong di sini karena lokal kembali lagi. Ini password-nya, terus contoh DB adalah basis datanya atau database-nya. Terus ada kondisi sederhana, if empty variable con day MySQL Connect gagal, terus kita akan munculkan pesan errornya. Terus kita cetak terkoneksi ke ini MySQL get host info variable con. Jadi di sini yang pertama kita ada kondisi jika gagal koneksinya, ternyata seumpama salah satu ada yang salah, contoh DB-nya ini tidak ada database-nya, berarti akan muncul perintah ini. Jika tidak, maka jika contoh DB-nya ada, database-nya ada, terus koneksi hostname-nya sudah benar, username-nya benar, password server database-nya benar, maka akan muncul terkoneksi ke MySQL get host info. Di sini akan muncul terkoneksi ke localhost via TCP atau IP. Ini contoh sederhana untuk koneksi ke database server. Selanjutnya, di sini ada koneksi juga. Jadi kalau tadi menggunakan pesan, di sini kode connect errno di sini. Jadi akan muncul kode berapa yang akan kalau error dia akan munculkan ini. Jika tidak, jika koneksinya benar berarti akan muncul ini. Print terkoneksi ke ini. Nah, di dalam sini di sini sama. Jadi ada MySQL close ya. MySQL close, di sini MySQL close. Nah, di sini contoh sederhana dari OOP. Jadi perintah OOP kira-kira seperti ini. MySQL rel connect. Kalau di sini kan MySQL connect langsung menggunakan fungsi dari PHP secara default, yaitu MySQL _connect. Sedangkan menggunakan OOP itu menggunakan MySQL rel connect. Sama modelnya. Jadi ini hostname-nya, nama hostnya, terus di sini username-nya, di sini password-nya, terus yang terakhir adalah nama dari database-nya. Selanjutnya adalah fungsi query. MySQL query mengirimkan query ke database dan mengembalikan suatu objek. Jadi MySQL query ini digunakan untuk, jadi fungsi di dalam sintak MySQL query di dalam PHP itu adalah mendeklarasikan bahwa yang ada di dalam kurung di sini itu adalah perintah query, baik itu DDL maupun DML. Jadi kita bisa meng-create tabel menggunakan PHP dengan fungsi MySQL query. Karena di dalam PHP fungsi MySQL query ini mendefinisikan bahwa apa yang ada di dalam kurung ini itu adalah sintak dari SQL. Karena kembali lagi SQL juga bahasa pemrograman untuk database. Terus parameter yang dapat digunakan di sini ada koneksi tadi. Terus ada lagi query. Terus ada mode, buffer and unbuffer. Jadi di sini di dalam MySQL query di sini bisa dalam bentuk manipulasi maupun dalam bentuk struktur dari tabel yang tadi saya jelaskan di awal. Terus selanjutnya MySQL multi-query mengirim dan memproses multi-query pada suatu waktu. Ya, ini memang jarang sekali kita pakai karena biasanya di dalam fungsi MySQL query itu kita bisa beberapa query. Nah, ini kita sederhanakan menjadi fungsi MySQL multi-query. Parameter yang dapat digunakan connection object. Jadi koneksi ke sebuah objek. Terus query di sini. Nah, contohnya di sini variable con sama dengan MySQL connect localhost root dan seterusnya. Variable result sama dengan MySQL query. Query-nya di sini select name, nama from mahasiswa. Jadi kita menampilkan name
dan nama dari tabel mahasiswa. Menggunakan fetch row, maka di sini dalam bentuk objek 0, 1 dan seterusnya. Terus variable result sama dengan free, variable result free, terus variable count close. Hampir sama sebenarnya untuk multi query. Maka tampilannya kira-kira seperti ini. Terus kalau tadi contoh query, di sini multi query. Variable count sama dengan MySQL Connect sama ya. Terus kita ada dua query, yaitu query yang pertama select name from city, ada from country from country. Jadi dua tabel city dan country. Terus maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi hampir sama, cuman memang kembali lagi saya jelaskan untuk multi query jarang sekali digunakan karena di dalam PHP itu dengan MySQL query saja cukup. Jadi ini kita bisa menggunakan union dan lain sebagainya. Jadi dua tabel yang saling yang berbeda itu bisa kita tampilkan, join tabel, relasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya PDO. PDO adalah singkatan dari PHP Data Object. PDO adalah cara ramping yang konsisten untuk mengakses database. Ini berarti pengembang dapat menulis kode per tabel jauh lebih mudah. Jadi selain OOP yang tadi sederhana, MySQL Connect dan lain sebagainya, itu ada lagi fungsi untuk memanipulasi basis data di dalam PHP, yaitu menggunakan PDO. Nah ini mungkin tidak hanya di PHP, ada beberapa yang konsepnya hampir sama dengan PDO, walaupun dengan nama yang berbeda, konsepnya sama. Ini PDO ini untuk apa ya? Konsep untuk menyederhanakan manipulasi basis data. Contohnya seperti ini. Jadi variabel DB kita buat variabel baru, itu adalah new PDO. Jadi PDO baru. MySQL di sini karena kita menggunakan basis data MySQL, hostnya adalah localhost, database-nya adalah test. Terus di sini ada root adalah username-nya, terus di sini adalah password. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau menggunakan port dan lain sebagainya? Sudah ditambahkan saja portnya. Sama seperti tadi, koneksi sederhana. Terus kita buat variabel baru, variabel SQL sama dengan select bintang from campus. Terus variabel stmt sama dengan variabel db, mengambil dari ini, berarti koneksinya dulu. Terus query juga fungsi sama seperti MySQL query, yaitu dari variabel SQL. SQL isinya adalah select bintang from campus. Terus kita looping atau perulangan, while variabel kampus, string kampus sama dengan string stmt fetch PDO fetch object. Jadi kalau kita menggunakan sintak database yang masih natif kan mungkin sama seperti MySQL fetch array atau MySQL fetch object. Lebih detailnya MySQL fetch object kalau kita menggunakan while. Nah, sedangkan PDO di sini kita menggunakan fungsi PDO.22 fetch object. Terus kita tampilkan variabel echo variabel kampus nama, di sini objeknya ya. Jadi di dalam tabel kampus ada field namanya nama, terus echo string kampus alamat. Jadi ada field alamat di dalam tabel kampus. Kita tutup loopingnya, kita tutup while-nya. Ini untuk menampilkan. Jadi bisa dengan menggunakan PDO. Terus selanjutnya untuk insertnya sama, kita buat variabel SQL insert into kampus. Jadi nama tabelnya kampus, nama ini adalah fieldnya alamat, terus value-nya tanda tanya, tanda tanya. Terus kita siapkan variabel stm sama dengan variabel db, mengambil dari ini ya, koneksi, terus prepare variabel SQL.
Terus variabel result sama dengan variabel stmt dieksekusi dalam bentuk array, yaitu variabel nama dan variabel alamat. Nah, sebelum ini, jadi mungkin di dalam PDO salah satu keunggulannya adalah kita bisa membungkus, kembali lagi ke konsep OOP, membungkus sebuah objek itu ke dalam sebuah encapsulation atau enkapsulasi, dibungkus dalam bentuk kapsul. Contohnya ini adalah tanda tanya kalau di dalam contoh insertnya ya. Jadi variabelnya tidak langsung ketemu, tapi kita dari perintah ini kita prepare dulu di dalam PDO. Jadi sebelum dieksekusi itu kita preparekan dulu, baru kita eksekusi. Ini yang mungkin salah satu kelebihan dari PDO di dalam manipulasi basis data di dalam web, terutama MySQL contohnya ini. Itu mungkin penjelasan saya tentang OOP di dalam basis data. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa bisa di komentar ataupun bisa japri ke saya. Oke, selanjutnya ada tugas untuk mata kuliah kali ini, mata kuliah pemrograman web 2, yaitu tugas individu ya. Silakan Anda buat materi tentang macam-macam framework. Ini beberapa macam-macam framework PHP, lebih detailnya gitu. Di sini ada 27, silakan Anda buat. Kalau bisa jangan sama. Kalau memang materinya sama-sama frameworknya, pastikan bahwa kontennya atau isinya harus berbeda. Terus silakan Anda buat, Anda bentuk dalam Anda create dalam bentuk laporan. Terus nanti Anda bisa kirim ke email saya seperti biasa. Ini ya, jadi beberapa dari framework di dalam PHP. Jika masih bingung, silakan bisa bertanya ke saya, baik itu dalam bentuk japri ataupun ke email. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.